Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sanfai dimanapun berada? Kembali lagi bersama Rama di Sanfai Property, di podcast kita yang bernama Ngobrol Property. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan lakukan podcast yang selanjutnya, yang kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang bernama Mbak Asti. Apa kabar Mbak Asti? Nah, perlu diketahui sahabat Sanfai, Mbak Asti ini adalah tim marketing kita, di mana dia adalah the best Sanfai di sales marketing. Ya. Nah, Mbak Asti nih, kita mau ngobrol-ngobrol nih sahabat Sanfai ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang tema kali ini. Podcast kita adalah tentang bagaimana kita investasi rumah, cara dan lokasi mana aja sih yang baik untuk investasi rumah. Begitu ya Mbak Asti ya? Nah, perlu diketahui sahabat Sanfai bahwa rumah adalah kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh setiap keluarga. Kenapa? Karena setiap keluarga pasti tentunya ingin memiliki tempat tinggal yang nyaman, dan tentu yang lokasi yang baik, dan tentu yang mencukupi untuk keluarga semuanya. Nah, kita mau bicara tentang investasi rumah. Nah, Mbak Asti ini bicara tentang investasi rumah. Pengertian investasi rumah itu sendiri apa sih Mbak Asti? Oke, kita ngomongin tentang investasi rumah ya. Iya. Simpelnya kalau investasi rumah tuh Pak, investasi jangka panjang pada sebuah aset, contohnya rumah gitu ya, untuk menghasilkan nilai investasi atau nilai keuntungan yang optimal atau maksimal di rumah itu tersebut gitu. Jadi kita gimana caranya kita menghasilkan keuntungan di rumah tersebut Pak gitu. Jadi itu investasi jangka panjang di rumah. Oke, baik. Jadi investasi jangka panjang adalah rumah. Dan kita perlu ketahui mengenai investasi rumah, kira-kira nih keuntungan apa aja sih dalam investasi rumahnya itu sendiri gitu kan? Apa yang bisa didapatkan dari hasil investasi rumah itu? Oke, kita bicara tentang keuntungan investasi rumah ya. Yang pertama, untuk investasi rumah itu kita bisa dapat pendapatan atau passive income. Contoh, gimana sih caranya kita bisa dapat passive income dari investasi rumah ya? Contohnya kita bikin bisnis kos-kosan atau bisnis kontrakan. Nah, tiap bulan kan kita selalu dapat passive income tuh dari yang sewa, dari yang ngekos. Itu salah satu cara kita bisa dapat keuntungan atau passive income dari aset rumah. Ya, jadi dapat keuntungan yang terus berjalan tiap bulan. Terus yang kedua, kita bicara dari beberapa aspek nih Pak. Untuk rumah itu sendiri. Pertama dari segi function. Apa sih function dan keuntungan keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Function sendiri kita bisa dapetin rumah itu sebagai tempat kita tinggal. Ya, jadi kita udah dapat rumah untuk berteduh untuk sekarang, karena punya rumah sekarang itu adalah suatu keuntungan untuk kita semua yang seperti Bu Sri Mulyani pernah bilang, anak zaman sekarang susah ya katanya untuk punya rumah katanya gitu. Jadi mungkin zaman sekarang untuk bisa punya rumah adalah salah satu keuntungan untuk kita gitu. Jadi sudah mendapatkan function, yaitu tempat berteduh untuk tinggal, nggak bayar sewa, nggak bayar kontrakan lagi tiap bulan gitu. Tapi memang murni kita sudah punya rumah tinggal kita sendiri. Terus yang kedua, kita bicara dari segi benefit. Dari segi benefit banyak yang kita bisa dapetin nih Pak. Pertama, kita dapat income pasif yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Terus yang kedua, kita bisa dapetin kenaikan nilai properti yang cukup tinggi. Karena kalau kita ngomong dari segi returnnya atau keuntungannya, nilai properti yang kita beli sekarang untuk 10-15 tahun mendatang itu harganya akan jauh lebih tinggi dari harga emas gitu ya. Bahkan lebih tinggi daripada motor atau kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 yang kita beli sekarang. Kalau kita beli kendaraan roda 4, kita beli kendaraan roda 2, sekarang kan harganya sekian gitu ya. Tapi untuk tahun depan pas kita mau jual lagi, pasti nilai bukunya akan jauh lebih rendah ya Pak. Nilai jualnya lah akan jauh lebih rendah. Coba kita bandingkan dengan rumah. 10-15 tahun lagi atau tahun depan deh kita jual lagi, pasti harganya lebih tinggi ya Pak, lebih tinggi daripada harga rumah. Nah, itulah comparison atau perbandingannya kalau kita investasi di rumah. Jadi kenaikannya sangat amat menjanjikan, dan investasi yang pasti-pasti aja ya di rumah.
rumah. Menarik juga nih Mbak Asti. Berarti teman-teman harus melek juga nih investasi rumah. Nah, pertanyaannya lah berikutnya nih Mbak Asti. Tips-tips untuk memulai investasi rumah itu mulai dari mana aja sih Mbak Asti? Oke, jadi tips-tips untuk memilih rumah, pertama kita cari lokasi yang strategis. Karena nggak semua lokasi berkembang. Karena kita kalau untuk beli rumah, biar kita mendapatkan keuntungan yang maksimal atau gain investasi yang maksimal, kita harus cari lokasi yang daerahnya berkembang ke depannya, Pak. Biar kita dapat keuntungan. Kan kalau nilai NJOP daerah itu naik, nilai jual objek pajak tanah daerah tersebut naik, otomatis kenaikan harga properti kita juga mengalami kenaikan dong, Pak. Jadi kita harus cari pertama lokasi rumah yang sangat strategis dan daerahnya cukup berkembang. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita cari rumah menyesuaikan budget. Misalnya kita mau KPR atau mau cash, sesuaikan dan buatlah financial planner maupun budgeting di keluarga. Misalnya mau cari rumah di harga sekian, di angka sekian, untuk daerah sekian. Jangan kita pengen cari rumah 2 lantai tapi tidak realistis harganya, tapi lokasinya strategis. Jadi kita juga harus realistis, harus compare gitu, harganya berapa, ininya berapa gitu ya. Itu yang kedua, sesuaikan budget dan buat financial planner. Yang ketiga, beli rumah di developer yang amanah atau di pengembang perumahan yang proven ya. Jangan beli rumah asal beli. Misalnya nih ya, di sana harganya murah atau di sana harganya oke dan lain sebagainya, cepet lagi prosesnya dan lain sebagainya gitu. Tanda tanya kalau teman-teman atau sahabat ya, hati-hati. Harganya murah belum tentu legalitasnya terjamin. Beli rumah bukan kayak beli cabe, tapi beli rumah harus kita review atau kita cek semuanya. Developernya amanah atau tidak, legalitasnya sudah pecah, sudah atas nama developer atau belum. Terus kita harus lihat juga dari segi berbagai aspek, sudah PKS kah dengan bank gitu, proven atau tidak. Jadi harus hati-hati ya teman-teman, harus cari yang amanah. Itu yang ketiga. Next, yang keempat, beli rumah di Sunfy Property. Karena Sunfy Property ini developernya proven gitu. Terima kasih nih Mbak Asti. Jadi tahu teman-teman ya, artinya beli rumah tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Yang sulit adalah bagaimana kita mengalokasikan dananya itu pas dengan rumah yang kita beli. Jangan sampai kita budgetnya sekian, tapi beli rumahnya yang dipikirkan adalah lebih dari budget. Nah, itu kurang baik juga. Begitu juga sebaliknya. Ya, kita budgetnya besar, tapi beli rumahnya yang jauh dari di bawah itu sendiri, itu juga tidak membuat nyaman juga. Jadi kita ngambil yang tengah-tengahnya aja, yang menyesuaikan dengan budget. Tapi juga jangan lupa, jangan lama-lama untuk memilih rumah dan jangan tunda-tunda untuk membeli rumah. Tapi pilihlah rumah segera mungkin. Karena apa? Karena itu tergantung investasi teman-teman semuanya. Semakin cepat investasi pun semakin baik ya. Jadi mungkin itu ya Mbak Asti. Mungkin ada tambahan? Iya, sama satu lagi mau info ini, mungkin mau tahu kan di lokasi mana aja sih nih yang cocok untuk investasi gitu ya? Oh iya betul, lokasi apa aja sih? Misalnya kan kita sekarang lingkupnya kota Depok. Yang di Depok ini lokasi yang pas untuk investasi rumah yang mana sih? Iya, nah salah satu riset dari salah satu marketplace terbesar ya di Indonesia, kemarin sih diinfoin paling bagus itu traffic pencarian pertama daerah Sawangan, terus kedua Cimanggis, baru mungkin sisanya seperti Cilodong dan lain sebagainya. Kenapa sih daerah Sawangan? Kenapa sih daerah Cimanggis? Kenapa sih daerah seperti Cilodong? Mungkin kalau kita bicara daerah yang sangat berkembang banyak ya, Margonda, Beji, itu sangat berkembang. Mungkin karena nilainya sudah jauh tinggi, nilai rumah daerah sana sudah jauh tinggi banget, terus daerahnya juga sangat amat berkembang. Itulah kenapa mungkin agak sulit dijangkau. Jadi sasaran yang tepat untuk kita investasi, cari daerah yang harganya masih ekonomis tapi kedepannya prospeknya tinggi dan harganya akan terus naik melejit gitu ya. Makanya kenapa daerah Sawangan, mungkin daerah Cimanggis, cuma sebenarnya Cimanggis juga udah agak tinggi sih, dan daerah Cilodong. Pengalaman di proyek kita ya, proyek perumahan kita yaitu Gria Ferus Alfaruk daerah Sawangan,
awal NJOP saat kita baru launching ya Pak ya, itu di angka sekitar 2,7 juta. Tapi belum ada sekitar setahun atau setahun sampai 2 tahun ini, setahun ini sudah dari angka 2,7 juta naik jadi 4,6 juta rupiah. Jadi hampir 2 kali lipat kenaikannya nih teman-teman. NJOP tanah per meter. Jadi kurang untung, apalagi daerah Sawangan kan dulunya orang mikirnya sepi lah, inilah itulah, tapi sekarang makin kesini berkembang. Kita lokasinya di pinggir jalan, rame, terus banyak sekolah dan lain sebagainya. Salah satu proyek kita juga kan di Gria Virus Depok City. Daerahnya dulu katanya kan sepi dan lain sebagainya, sekarang sudah sangat amat berkembang. Ada kantor DPRD, ada Jakarta Global University, ada alun-alun kota Depok. Jadi cari daerah yang kedepannya perkembangannya pesat ya gitu, tapi harganya saat ini masih ekonomis. Kalau di Sunfy sih cocok banget nih ya, Sunfy Property ya. Jadi sahabat udah dikasih clue-nya tuh, artinya kalau ingin cari rumah yang pas tentunya di Sunfy Property. Kenapa? Karena Sunfy Property memberikan kelebihan yaitu investasi yang terbaik buat sahabat Sunfy semuanya. Jangan lupa ya, beli rumah di Sunfy Property. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman semuanya untuk pembahasan kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lagi di tema-tema yang lainnya. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Asti atas masukannya. Semoga teman-teman sahabat Sunfy bisa ngambil rumah di Sunfy Property. Salam dari kami semuanya, dari kami Rama dan Mbak Asti. Salam Sunfy Property, perumahan properti Islami yang terbaik dan terbesar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.